Oke, baik. Karena sudah pukul 11, kita akan segera mulai untuk perkuliahan kita hari ini. Selamat siang semuanya. Semuanya saya harapkan dalam keadaan sehat di tempat masing-masing begitu, yang ada di Salatiga, yang ada di tempat masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada di daerahnya masing-masing begitu. Kita berjumpa lagi pada hari Selasa pukul 11 dalam perkuliahan Pancasila. Hari ini kita akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional yang akan dipresentasikan oleh teman kita yaitu Winda Febrianti dan Valentina Rinda. Sebelum kita memulai kelas pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Adelia Catherine. Bisa pimpin kita dalam doa? Halo Adelia. Baik, ada Pak. Ya, silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami di sini bisa berkumpul bersama. Tuhan, sekarang kami ingin memulai pelajaran kami, berkati teman-teman yang ingin presentasi, dan berkati juga Bapak yang ingin memberikan materi lebih dari kami semua. Terima kasih ya Tuhan, semoga Kau berkati kami di sini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Adelia yang telah memimpin kita di dalam doa. Sudah baru 19 mahasiswa, masih kurang sekitar 10 mahasiswa, tidak apa-apa. Nanti sambil jalan pasti akan masuk begitu ya. Oke, tidak berlama-lama lagi karena waktu di Google Meet itu juga menghabiskan kuota ya. Silahkan kepada Winda dan Valentina, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, silahkan yang jadi operator, Winda atau Siva. Oh ya, sudah. Valen. Mikrofonnya ya, jangan lupa. Baik, selamat pagi Pak dan juga teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan presentasikan tentang materi Pancasila sebagai ideologi nasional. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, pertama saya sendiri, Winda Febrianti, dengan NIM 46 2020 039, dan Valentina Rinda Pramesti dengan NIM 46 2020 042. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari ideologi. Ideologi merupakan suatu ajaran, doktrin, teori yang tersusun secara sistematis yang di dalamnya terdapat gambaran tentang masyarakat yang dicita-citakan serta petunjuk cara mewujudkannya. Nah, ideologi secara etimologis merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logia. Berasal dari bahasa Yunani, eidos dan logos yang berarti gagasan, ide, cita-cita, buah pikiran yang mendalam atau idaman. Dengan demikian, ideologi berarti hasil pemikiran atau gagasan yang mendalam yang merupakan hasil pemikiran filsafati. Next. Selanjutnya, ada berbagai pandangan tentang ideologi menurut para ahli. Salah satunya itu dari Destutt de Tracy, yang pertama kali menggunakan istilah ideologi yang berarti ilmu tentang gagasan. Yang kedua ada Karl Marx yang mengemukakan bahwa ideologi adalah pandangan hidup atau segala ajaran tentang masyarakat dan negara yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas tertentu dalam bidang politik atau sosial. Dan yang terakhir ada dari Haken, dalam hubungannya dengan negara ideologi diartikan sebagai konsensus atau mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan dengan menandakan negara mereka itu. Next. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur pokok dari ideologi. Yang pertama ada idea atau gagasan yang mendalam dan sistematis dalam
dapat digunakan untuk memahami situasi sosial tertentu atau memberi gambaran kondisi masa lalu dan masa kini. Yang kedua, ada memberi gambaran terhadap situasi masyarakat baru yang dicita-citakan atau diidealkan yang mestinya lebih baik dibandingkan saat dulu dan kondisi sekarang. Nah, yang ketiga yaitu memberi langkah-langkah atau petunjuk pelaksanaan strategi cara untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan atau diidam-idamkan tersebut. Selanjutnya yaitu ada ideologi di berbagai negara. Nah, ideologi suatu bangsa atau negara senantiasa terkait erat dengan falsafah atau pandangan hidup yang berakar dan bersumber dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh dan diyakini kebenarannya oleh bangsa tersebut. Negara yang bersangkutan sehingga antar bangsa, negara dan memiliki ideologinya masing-masing. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Valentina. Baik, yang selanjutnya ada beberapa ideologi negara, yang di mana setiap orang bahkan setiap bangsa, negara memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, hal ini berakibat adanya penjajahan oleh bangsa Barat terhadap bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Bahkan setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, bahkan sampai saat ini kita mengenal ideologi neoliberalisme yang memberikan penekanan pada kebebasan individu dan persaingan bebas antar bangsa, negara, terutama pada bidang ekonomi dan politik. Kemudian, yang kedua ada ideologi sosialisme, yaitu bertolak dari pandangan bahwa manusia itu mempunyai sifat sosial sehingga diharapkan mampu mewujudkan hidup yang dalam kondisi kebersamaan, sehingga yang ada pada setiap individu adalah kewajiban, sedangkan hak individu sangat dibatasi. Nah, pokok-pokok ajaran sosialisme menurut Haken SJ tahun 1988 dalam Sulasmono 2000 yaitu yang pertama penghapusan atau pembatasan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, kemudian yang kedua perlindungan kaum buruh terhadap penghisapan kemiskinan, pengangguran, dan jaminan kerja bagi semua. Kemudian yang ketiga, perubahan struktur kekuasaan ekonomi dengan jalan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan monopoli, pengembangan perusahaan-perusahaan milik negara, perancangan produksi, dan pembagian hasil produksi oleh negara. Dan yang terakhir ada perubahan struktur kekuasaan dengan memaksakan pengakuan terhadap kesamaan kedudukan semua warga negara. Kemudian pada yang ketiga ada ideologi komunisme, yaitu berdasarkan pengertian ideologi komunisme dari berbagai sumber, itu bisa disimpulkan bahwa terdapat ciri-ciri ideologi komunisme, yaitu yang pertama, hak cipta milik perorangan, tidak diakui atau dihapus, semua alat produksi dikuasai oleh negara. Kemudian yang kedua, upah diberikan sesuai kebutuhan masing-masing orang. Dan yang keempat, yang ketiga menganut sistem diktator Partai Komunis atau demokrasi timur atau demokrasi sosialis. Kemudian yang keempat, untuk mewujudkan tujuan negara, segala cara dihalalkan termasuk melalui melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan massal. Kemudian yang kelima, penganut pandangan materialisme dan ateis sehingga menyangkal adanya Tuhan dan kebutuhan jiwa rohani manusia disangkal. Kemudian yang keenam, penindasan terhadap kebebasan pribadi dan kebebasan beragama. Dan yang terakhir yaitu menolak kebinekaan atau keanekaragaman, baik dalam masyarakat, negara, karena masyarakat atau negara yang ingin didirikan adalah tanpa kelas. Kemudian yang keempat ada ideologi fasisme. Nah, menurut Mussolini B tahun 1922 sampai 1943, merintis ideologi fasisme itu sebagai upaya yang menentang ideologi liberalisme dan kolonialisme. Nah, istilah fasisme ini dalam kamus politik dijelaskan bahwa perkataan ini diturunkan dari fascio di
Divertimento, artinya persatuan perjuangan. Kemudian selanjutnya Pancasila sebagai ideologi. Pancasila yang isinya terdiri dari 5 sila itu merupakan kesatuan yang utuh dan sudah semestinya dapat dipakai untuk menilai situasi dan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara baik pada masa depan, masa kini, dan menggambarkan masyarakat yang dicita-citakan, serta strategi atau cara mewujudkan yang terkait dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila itu sebagai filsafat atau pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, dan juga dasar negara. Menurut Osman 1992 mengemukakan tentang peran Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama yaitu mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Kemudian yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita. Kemudian yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Kemudian yang keempat, menyoroti kenyataan yang ada dan kritis terhadap upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila itu. Kemudian selanjutnya ada peran Pancasila sebagai ideologi. Secara sederhana, selanjutnya yaitu sifat ideologi Pancasila. Nah, pada sifat ideologi Pancasila ini, secara sederhana, ideologi itu terdiri dari dua ideologi, yaitu terbuka dan tertutup. Nah, ideologi terbuka sendiri itu bersifat terbuka apabila dalam implementasinya senantiasa dianalisis atau ditafsir ulang oleh setiap generasi sesuai dengan dinamika zamannya, tetapi tetap menjaga kelestarian kaidah dasar negara yang fundamental. Kemudian, kalau ideologi tertutup itu, apabila ide-ide pemikiran, gagasan-gagasannya dimutlakan secara totaliter. Contohnya ideologi komunis Marxis pada masa lalu. Pancasila sebagai ideologi nasional NKRI itu masuk ke dalam kategori ideologi yang bersifat terbuka. Karena dalam implementasinya antara generasi ataupun antar waktu senantiasa melakukan analisis ulang sesuai dengan dinamika zaman yang begitu cepat mengalami perubahan dan perkembangan. Walaupun Pancasila itu merupakan ideologi yang bersifat terbuka, tidak berarti tanpa batas, tetapi terdapat rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, yaitu yang pertama, sesuai TAP MPR tahun 1996, terdapat larangan berkembangnya ideologi Marxisme, Leninisme, dan juga komunisme di Indonesia. Kemudian yang kedua, ajaran-ajaran sesat, pandangan-pandangan ekstrim yang meresahkan, dan mengganggu stabilitas nasional yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila itu dilarang keberadaannya. Kemudian yang terakhir, yaitu mencegah paham-paham lain atau ideologi-ideologi lain yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Misalnya ideologi liberalisme, sosialisme, dan juga fasisme. Lalu kesimpulan dari Pancasila sebagai ideologi nasional ini yaitu kedudukan Pancasila yang utama itu sebagai dasar negara dan berperan menjadi fondasi berdirinya atau pembentukannya NKRI sebagai sumber hukum dasar nasional dan juga berperan menjadi dasar dalam mengelola atau mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berperan mengarahkan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan nasional. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakannya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi kayak ada slide yang terlewat ya, slide 9 itu. Oke. Tadi ya sepertinya ada slide yang belum dijelaskan, tolong ditayangkan lagi ya. Slide-nya.
supaya mengenai tadi kayaknya mengenai ideologi nasional. Tadi itu Ya. udah dijelasin, cuma slide-nya lupa digerakin. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Oke, baik. Demikian tadi presentasi dari kelompok yang mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Saya buka termin pertama, silakan yang mau bertanya untuk bisa raise hand begitu. Silakan. 3 penanya. Adelia, Vinka, sama Galih dulu ya. Ini 3 penanya dulu. Nanti yang lain, oh ya nanti Debbie, Siva, dan 1 di kolom chat untuk termin kedua begitu. Yang pertama tadi Adelia. Adelia, saya persilahkan. Baik, saya Adelia Catherine dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa ideologi Pancasila tidak dapat disamakan dengan ideologi yang lain? Itu mohon dijelaskan ya teman-teman. Ya, dari kelompok mau langsung menjawab atau ditampung dulu? Halo, dari kelompok mau dijawab langsung atau ditampung dulu pertanyaannya? Langsung jawab aja, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Adelia. Saya izin menjawab. Mengapa ideologi Pancasila itu tidak dapat disamakan dengan ideologi lain? Karena ideologi Pancasila adalah hasil dari kesepakatan nasional yang mengandung nilai-nilai kuat untuk menjaga kerukunan bermasyarakat atau kehidupan umat beragama. Pancasila juga sudah terbukti mampu menjaga kerukunan seluruh bangsa sehingga terciptanya integrasi nasional. Wow, sudah terjawab ya. Integrasi nasional itu apa ya, Winda ya? Integrasi nasional itu seperti Kok tadi dijelaskan ada integrasi nasional itu apa ya? Mungkin teman-teman yang lain juga banyak yang belum tahu ya. seperti identitas mungkin Pak, identitas bangsa. Ya bisa juga diartikan seperti itu. Tetapi integrasi itu adalah penyatuan dalam artian Pancasila itu sebagai ideologi nasional itu merupakan bukan hanya miliknya orang Jawa, miliknya orang Sumatera, tetapi juga milik semuanya. Jadi diintegrasikan, disatukan menjadi ideologi nasional begitu ya. Yang dimaksudkan oleh Winda seperti itu. Oke, sudah terjawab dari pertanyaannya Adelia. Yang kedua kepada Vinka, saya persilakan Vinka. Ya, saya Vinka Rasa ingin bertanya kepada kelompok, mengapa di era globalisasi saat ini Pancasila sebagai ideologi nasional itu sangat penting? Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab oleh kelompok. Bentar ya Pak, kami diskusi. Oke. Ini berdiskusinya dekat-dekat atau jauh-jauh ini? Dekat-dekat Pak, satu ruangan. Oh iya, tidak apa-apa. Oke, jadi pertanyaannya tadi mengapa Pancasila itu penting ya? Sebagai ideologi nasional mengapa penting begitu? Ya, kenapa kok bisa penting? Kenapa harus mempunyai ideologi yang bersifat nasional, tidak bersifat kedaerahan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vinka. Tadi Vinka bertanya mengapa di era globalisasi saat ini Pancasila sebagai ideologi nasional itu sangat penting. Karena Pancasila itu mampu memberikan tekad untuk menjaga kepribadian bangsa serta memelihara identitas negara. Karena globalisasi itu memunculkan batasan-batasan di antara negara yang seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Apakah bisa menjawab? Oke, bisa. Terima kasih, Pak. Oke.
Ya, sudah terjawab pertanyaan dari Vinka mengenai mengapa penting. Karena jawaban dari Valen bahwa bisa menjawab tantangan dari zaman. Jadi Pancasila mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak hanya pada masa kemerdekaan saja, pada saat kita gencar-gencarnya di dalam memperjuangkan negara Indonesia, tetapi juga saat Orde Baru, saat reformasi, maupun sampai zaman sekarang ini Pancasila masih eksis ya. Jadi Pancasila teraktualisasi atau teraplikasi di dalam kehidupan masyarakat. Begitu. Sudah terjawab dari pertanyaan Vinka. Pertanyaan selanjutnya dari Victoricus Galih. Ya, saya persilahkan. Nama saya Victoricus Galih Hadi Jatmiko, NIM 52202011. Nah, saya mau bertanya, di samping Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka, Pancasila itu juga sering disebut sebagai integralistik. Nah, makna dari integralistik itu sendiri itu apa? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Makna dari Pancasila atau integralistik dalam Pancasila itu apa? Ya, tadi mungkin ada kesamaan ya, integral sama integrasi ya, itu hampir mirip. Apakah nanti artinya sama? Ya, itu akan dijelaskan oleh kelompok. Kita biasa mendengar kalau integral itu di pelajaran matematika ya, kalau Anda semua pernah belajar tentang integral, turunan, dan sebagainya itu di dalam pelajaran matematika. Nah, kalau di sini Pancasila bersifat integralistik itu apa? Silahkan bisa dijawab dari kelompok. Pak, saya izin menjawab. Ya. Seperti integralistik itu hampir sama dengan yang integrasi tadi, itu penyatuan. Nah, jika yang integralistik itu negara yang kekeluargaan atau yang beranggapan jika kita sebagai antar masyarakat itu saling berhubungan erat dengan negara dan negara tidak memihak salah satu golongan yang lebih kuat. Itu, Pak. Oke, bisa menjawabkah dari pertanyaan Galih? Atau masih bisa, ada? Pak. Oh ya. Jadi saya tambahkan bahwa negara dan masyarakat itu adalah suatu kesatuan ya. Jadi kalau suatu kelompok-kelompok terjadinya suatu negara, itu kalian pernah kalau sudah mengikuti kuliah PKN atau pendidikan kewarganegaraan pasti sudah tahu bagaimana terbentuknya suatu negara, bagaimana adanya suatu negara itu berasal dari apa, atau dari kelompok, atau dari wilayah, dan sebagainya. Itu erat hubungannya dengan integralistik ini. Jadi kalau masyarakat suatu negara tidak ada penyatuan atau tidak ada integralnya, maka ya itu tidak akan menjadi suatu negara. Kebalikannya juga, kalau negara tidak ada masyarakatnya, yaitu namanya apa? Apa hanya sekedar nama atau hanya sekedar simbol saja? Begitu. Sudah terjawab dari pertanyaannya Galih. Saya masuk ke termin kedua. Tadi sudah ada 3 penanya ya. Ada Debbie, ada Siva, dan 1 di kolom chat dari Maresti sepertinya. Saya persilahkan dulu ke Debbie Natalia. Saya persilahkan. Ya, baik. Pada pandangan menurut Terry Engleton, itu baru disebutkan ideologi berkaitan dengan agama disebut dengan syahadat. Nah, menurut kalian, apa perbedaan antara ideologi dengan syahadat itu sendiri? Terima kasih. Oke, ya pertanyaannya bagus. Perbedaan antara ideologi dan syahadat. Nah, ini kalau syahadat itu sepertinya di agama ya, begitu. Kalau ideologi apa ya? Apa perbedaannya antara ideologi dan syahadat itu akan dijawab oleh kelompok, itu mungkin sedang mencari ya, dengan berdiskusi mengenai hal ini ya, karena
ideologi itu juga semacam pandangan hidup, semacam pedoman tingkah laku. Apakah syahadat juga seperti itu? Ya, nanti bisa dijelaskan oleh kelompok. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Debbie. Jadi, perbedaan antara syahadat dan juga ideologi itu, kalau syahadat itu berdasarkan wahyu atau perkataan Tuhan yang diturunkan kepada manusia. Nah, sedangkan ideologi sendiri itu adalah sebuah pemikiran dari manusia yang mendalam, dan pemikiran itu atau ide tersebut itu harus memenuhi unsur-unsurnya. Apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih kelompok. Oke, sudah terjawab pertanyaan dari Debbie. Kita lanjut ke pertanyaan Siva Rahmawati. Kepada Siva, saya persilahkan. Ya Pak, saya ingin bertanya ke kelompok. Menurut pendapat kelompok ini, apa sih makna yang terkandung pada Pancasila sebagai ideologi nasional negara kita? Terima kasih. Oke, pertanyaannya sederhana ya. Jadi maknanya Pancasila sebagai ideologi nasional itu apa? Kalau bahasa sederhananya itu apa ya? Pentingnya Pancasila itu apa? Sebagai atau makna atau bisa diartikan sebagai perannya itu sebagai apa ya? Itu silahkan bisa dijawab oleh kelompok. Tadi sudah ada di PowerPoint sepertinya. Iya, Pak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Siva. Menurut kami, makna yang terkandung ialah adanya nilai-nilai yang penting di dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai yang sudah disepakati bersama sebagai alat pemersatu bangsa, dan juga nilai-nilai Pancasila itu sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Begitu Siva menurut kelompok kami, apakah bisa diterima? Bagaimana Siva? Oh ya, sudah di chat. Oke, terima kasih kelompok yang sudah menjawab dari pertanyaan Siva. Pertanyaan selanjutnya dari Maresti Kartikowati. Tadi ada beberapa ideologi, ya seperti tadi ada komunisme, liberalisme, fasisme, dan sebagainya. Bisa disebutkan masing-masing contoh negara yang berideologi tersebut. Nah, ini mungkin bisa juga dijelaskan ya, kalau ideologi liberalisme itu pahamnya itu bagaimana, sedikit saja, singkat saja boleh. Sosialisme itu seperti apa, kalau komunisme itu seperti apa, tadi sudah disinggung ya, sudah dijelaskan sedikit, tapi mungkin diulangi atau dipertegas tentang ideologi-ideologi ini, dan beberapa negara yang menganut ya mungkin satu saja ya. Kalau komunis itu berarti ya contohnya itu berarti Cina itu RRC itu menganut komunis ya, sebagai contoh seperti itu. Kalau yang liberalisme negara mana, yang fasisme negara mana, yang sosialisme negara mana, begitu. Bisa dijawab dari kelompok ya. Ini pertanyaannya juga mudah. Silakan bisa dijawab kalau sudah menemukan. Sebentar, Pak. Ya,
sambil menunggu mungkin dijelaskan dulu dari salah satu, mungkin Valen atau Winda mengenai pokok-pokok ajarannya terlebih dahulu, nanti yang satunya bisa dicontohkan mana negara yang menganut paham tersebut begitu, supaya tidak krik-krik gitu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maresti. Untuk ideologi liberalisme itu, orang-orang atau bangsa itu memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, contohnya itu seperti negara Prancis dan juga Jerman. Kemudian yang kedua, ada ideologi sosialisme. Itu bertolak dari pandangan bahwa manusia itu mempunyai sifat sosial sehingga diharapkan mampu mewujudkan hidup dalam kondisi kebersamaan, sehingga yang ada pada tiap individu itu adalah kewajiban, sedangkan hak individu itu sangat dibatasi. Nah, contoh negara yang menganut ideologi sosialisme itu ada Brazil dan juga Kanada. Kemudian yang selanjutnya ada ideologi komunisme. Nah, ideologi komunisme itu berarti negara itu hak cipta milik perseorangan itu tidak diakui. Semua alat produksinya itu dikuasai oleh negara. Lalu upah diberikan sesuai kebutuhan itu masing-masing orang. Dan menganut sistem diktator partai komunis. Nah, contohnya dari contoh negara yang menganut ideologi komunisme itu Cina dan juga Korea Utara. Lalu yang ideologi fasisme itu berarti ideologi fasisme ini bersifat anti-liberal, anti-komunis, dan membentuk negara yang otoriter. Nah, di mana ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kaum muda itu ditunjukkan demi kepentingan negara. Nah, contoh negara yang menganut ideologi fasisme itu negara Jepang. Apakah bisa menjawab? Terima kasih untuk jawabannya. Oke, jadi tadi beberapa paham mengenai ideologi sudah dijelaskan dan beberapa negara yang menganut ideologi tersebut, paham ideologi tersebut. Sudah 2 termin, saya buka mungkin 1 termin lagi ya, ini paling banyak mungkin. Silahkan yang mau bertanya, 1 termin lagi mungkin 3 penanya bisa untuk raise hand. Oke, ini baru 1, yang lain? Oke, kalau tidak 1 saja, oke. Ini dari Yusnarto Vizai Atmojo Pasaribu. Ya, silahkan Yusnarto. Ya, saya mau tanya, apakah Pancasila itu ideologi yang lebih baik daripada ideologi yang lain? Dan kalau memang iya, apa alasannya? Gitu aja, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang kalau di dalam bahasa pendidikan ini adalah pertanyaan HOTS, pertanyaan yang istilahnya perlu analisis atau perlu pemikiran yang mendalam. Jadi tidak bisa hanya tadi kalau seperti pertanyaannya Maresti, negara mana? Berarti kan sudah barang tentu negara-negara yang menganut ideologi tersebut. Tetapi kalau pertanyaan ini bagus ya, bagaimana apa tadi yang seperti ini pertanyaan yang perlu analisis dari kelompok dan perlu pemikiran untuk menjawabnya. Ini pertanyaan yang bagus. Apakah ideologi Pancasila ini paling bagus? Berarti kita harus tahu dulu perbandingan dengan ideologi yang lain, dan ini menurut siapa, atau mungkin pendapat siapa, atau dilihat dari sudut pandang sebagai siapa, ataukah kita sebagai bangsa Indonesia, atau sebagai warga lain, atau sebagai apa. Nanti bisa dijawab oleh kelompok. Langsung saja, mungkin tidak apa-apa nanti jawabannya
kurang tepat atau agak meleset juga tidak apa-apa. Nanti Yusnarto juga akan mungkin mempunyai pendapat sendiri. Nanti bisa ditambahkan begitu. Silakan. Baik Pak, jika menurut kelompok kami, Pancasila itu bukan ideologi yang terbaik, karena setiap negara itu kan memiliki landasan untuk menilai dan sebagai acuannya dalam menggambarkan tujuan atau kehidupan yang negara tersebut cita-citakan, serta cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut sesuai dengan ideologi yang ingin mereka anut. Seperti itu, Pak. Oke, Yusnarto sudah menjawabkah? Mungkin cukup menjawab, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi jawabannya kok malah Pancasila bukan ideologi yang paling baik. Ya, itu dari kelompok pandangannya bagus. Tetapi itu dilihat dari sudut pandang mana. Mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang perbandingan dengan ideologi lain, kita ambil contoh komunisme atau sosialisme atau liberalisme yang mengutamakan kebebasan, itu memang ajaran-ajaran dari komunisme itu istilahnya ada main plusnya ya. Kalau kelebihannya kita sama, tidak ada orang yang dalam artian ekonomi rendah, ekonomi tinggi, tapi kita sama. Jadi tidak ada kelas-kelas sosial begitu. Dan juga di liberalisme kita mengutamakan kebebasan, jadi kita bebas berpendapat, kita tidak dikekang oleh beberapa aturan yang mengikat begitu. Tapi juga ada kelemahannya. Kalau kita terlalu bebas, apakah kita akan istilahnya itu membunuh atau dari hak orang lain begitu, atau hak kebebasan orang lain, itu apakah itu bisa terjadi? Itu jadi dilihat dari sudut pandang mana. Kalau kita perbandingkan dari berbagai paham atau berbagai ideologi-ideologi yang dianut oleh seluruh dunia di berbagai negara tersebut, nah itu tadi dari kelompok Pancasila tidak yang paling baik, karena ada beberapa ideologi yang mungkin lebih kelebihan-kelebihannya lebih baik daripada Pancasila. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ideologi yang paling baik, yang paling cocok. Ya, sebenarnya bukan paling baik ya, tetapi paling cocok diterapkan di negara kita begitu. Karena kenapa kok diterapkan di negara kita paling cocok? Karena nilai-nilainya itu diambil dari Indonesia sendiri, dari nilai negara kita sendiri, bukan di import atau diambil dari negara lain begitu. Saya kira seperti itu ya. Jadi kita bisa berpandangan masih ada kok paham ideologi yang lebih baik dari Pancasila, ya memang ada. Tetapi untuk kecocokannya di Indonesia, ya itu Pancasila. Karena dulu pernah loh kita ada berpaham komunis juga tidak jadi ya, karena tidak sesuai. Kita berpaham sosialisme juga pernah pada zaman era Soekarno, liberalisme juga ada, dan sebagainya. Itu pernah ada di Indonesia, tetapi tidak cocok dengan pola kehidupan masyarakat dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Begitu tadi penjelasan dari kelompok dan pertanyaan dari Yusnarto. Saya kira cukup untuk sesi pertanyaan dari kelompok dulu untuk sekedar tadi sudah ada kesimpulan, tapi menyimpulkan kembali dari presentasinya. Silakan. Dari Wida atau Valentina Rinda, silahkan. Sekedar closing statement saja.
Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu, bagi bangsa Indonesia, Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, dan juga dasar negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi itu lebih menjadi pedoman atau etika dalam kehidupan berbangsa, yaitu contohnya seperti etika sosial dan juga etika politik. Terima kasih. Oke, demikian tadi kesimpulan yang dari kelompok. Kita lanjutkan ke presentasi dari kelompok juga mengenai keberagaman yang ada di daerahnya. Saya persilahkan. Sebentar ya, Pak. Ya, oke. Sambil menunggu dari kelompok, untuk presentasi minggu depan siapa ya? Ya, nanti saya akan hubungi lagi. Silakan dipresentasikan oleh kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai gawai Dayak yang berasal dari Kalimantan Barat. Nah, gawai Dayak yaitu wujud syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil pertanian dan meminta kelimpahan di tahun selanjutnya. Nah, makna dari gawai Dayak tersebut yaitu pertama, mensyukuri karunia dari Jubata atau Tuhan. Yang kedua, mohon restu kepada Jubata untuk menggunakan padi yang telah disimpan di danau padi. Yang ketiga, pertanda penutupan tahun berladang. Keempat, mempererat hubungan persaudaraan atau solidaritas. Dan yang terakhir, dalam masa sekarang atau modern ini, upacara adat dimeriahkan oleh berbagai bentuk acara adat, kesenian tradisional, dan pameran berbagai bentuk kerajinan tradisional. Nah, upacara adat syukuran ini, sehabis panen ini juga dilaksanakan oleh masyarakat Dayak dengan nama yang berbeda-beda. Contohnya seperti di daerah saya di Kabupaten Bengkayang itu disebut dengan naik dango, dan di daerah kabupaten lainnya biasa disebut juga dengan makadio. Nah, acara inti gawai Dayak yang pertama itu ada nyan ngahat atau pembacaan mantra, bisa juga disebut dengan pembacaan doa. Pembacaan doa itu pertama dibaca di ruang tamu atau sami. Nah, itu untuk memanggil semangat jiwa padi yang belum kembali. Yang kedua ada nyangahat di lubung padi atau di langko untuk mengumpulkan semangat padi di tempatnya. Dan yang terakhir ada di tempayan beras atau disebut dengan pandarengan, tujuannya memberkati beras agar bertahan dan tidak cepat habis. Kemudian ada upacara adat. Nah, upacara adat tersebut disebut dengan upacara tiwah. Yang ketiga ada permainan tradisional. Nah, contoh permainan tradisional saat gawai Dayak itu seperti bagasing atau bahayang, menyimpat atau menyumpit, dan tengkuyung barabi. Nah, yang keempat ada pameran kerajinan khas daerah. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Oke, lanjut dulu ya ke Rinda, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan poster saya. Saya mengambil tarian adat dari Lampung, yaitu Tari Sembah Sigeh Penguten. Nah, Tari Sigeh Penguten ini biasa disebut dengan Tari Sembah, yaitu tarian tradisional dari Provinsi Lampung yang biasanya ditampilkan saat menyambut kedatangan tamu istimewa pada acara adat ataupun acara lain dengan tujuan memberi penghormatan kepada tamu tersebut.
Lalu tarian ini biasanya ditampilkan saat menyambut kedatangan tamu istimewa pada acara adat. Nah, tujuannya yaitu memberi penghormatan kepada tamu tersebut. Nah, selain sebagai ritual penyambutan, tari sembah ini juga biasa dipertunjukkan dalam upacara adat pernikahan masyarakat Lampung. Nah, tari sembah ini berasal dari suku Pepadun. Pada penari sembah ini, seorang penari yang utama itu di akhir penampilan tarinya akan membawa sebuah kotak yang terbuat dari kuningan lalu disodorkan kepada tamu agung. Nah, biasanya di dalam kotak tersebut itu berisi sirih ataupun permen sebagai tanda penghormatan kepada tamu agung. Nah, salah satu busana yang paling menonjol dalam tari sembah ini yaitu adanya siger atau mahkota adat yang dikenakan di kepala para penari, itu yang terbuat dari kuningan. Dan itu merupakan ciri khas dari adat Lampung. Nah, pakaian penarinya itu juga berupa baju kurung berwarna putih, dan bagian bawah penari kenakan itu mengenakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, demikian tadi ada 2 keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Kalimantan dan Lampung. Kenapa saya suruh untuk presentasi tidak hanya mengumpulkan saja, supaya kita semua jadi tahu ya apa keunikan atau kekhasan yang ada di daerahnya masing-masing. Terima kasih Winda dan Valentina Rinda yang telah mempresentasikan pada pertemuan kali ini. Sudah bagus dari presentasinya dan puji Tuhan kita lancar dalam menampilkan share screen. Terima kasih juga pada teman-teman yang lain yang sudah beraktif tanya dan yang lain yang belum bertanya. Untuk pertemuan yang akan datang bisa untuk aktif bertanya begitu. Oke, untuk pertemuan minggu depan, tadi sudah ada yang chat bahwa yang presentasi adalah Francisca Olivia dan Vinka. Ya, tolong dipersiapkan dengan baik supaya dapat berjalan dengan lancar seperti pada pertemuan sebelum-sebelumnya, begitu. Oke, sebelum kita menutup kuliah hari ini, saya mohon untuk semua mahasiswa yang ada di kelas ini untuk open video. Kita akan mendokumentasikan kegiatan pada siang hari ini. Silakan untuk open video. Ya, Tasya belum kelihatan. Wahyu, Krisna, Dito, Tabita, Danu, Rifai, Vinka, Shiva. Oke. Mungkin karena sinyal ya. Oke. Baik, saya akan capture dari tempat saya hitung. Ini Linardi malah kelihatan tangannya, ini kenapa? Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Untuk menutup kelas pada siang hari ini, kita akan berdoa ya, yang akan dipimpin oleh teman kita, Elizabeth. Silakan untuk memimpin kita dalam doa. Elizabeth, bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Ya. Terdengar. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami hadir ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami selama perkuliahan Tuhan.
Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini yang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Elizabeth, terima kasih semuanya. Kelas ini saya akhiri. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya.